Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani, hadiah fitrih dari Sang Maha Suci. Tentu berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Hal ini selaras dengan semboyan yang ada di dalam bingkai Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa, pada saat kita sekolah dasar, mungkin kalau sekarang di TK sudah diajari, insya Allah, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dikenalkan oleh guru-guru tercinta kita. Bahwa kita ini adalah Indonesia yang berkeragaman. Indonesia yang sangat majemuk. Berbagai suku bangsa berasal dari Nusantara maupun Nusa Antara, yakni bangsa-bangsa yang lainnya. Sehingga ada suku bangsa Tionghoa, suku bangsa Arab, suku bangsa Cina, ya, suku bangsa Belanda, suku bangsa Inggris, suku bangsa Amerika, suku bangsa Australia, dan seterusnya. Ada di negeri kita yang tercinta ini. Nah, keanekaragaman suku bangsa tentu konsekuensi logisnya adalah ragam pula di dalam agama dan kepercayaan. Dan tidak kalah pentingnya, justru kita kaya ketika membangun ketahanan kesehatan nasional. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bumi pertiwi akan mampu dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia ini untuk mengkokoh kuatkan jiwa dan raganya. Karena itu, relief yang ada di Candi Borobudur, salah satunya mengedepankan tentang bagaimana upaya warga Nusantara merawat jiwa raganya. Itu adalah bagian dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jika kami contohkan dua ayat, tak berarti yang lain tidak ada. Di dalam surah As-Su'ara atau surat ke-26 ayat 80, Allah sudah menjelaskan wa idza maritu fahuwa yaswin. Ketika kalian sakit, maka Allah yang menyembuhkannya. Hal ini juga diungkapkan di dalam Alkitab Keluaran 15:26. Aku Tuhanmu lah yang menyembuhkan engkau. Ini adalah masuk pada kerangka teologis atau tauhid yang mendasari seluruh keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bumi pertiwi. Karena itu jangan sampai kita terjebak Bhinneka Tunggal Ika itu hanya slogan yang bertalian dengan asal suku bangsa, bahasa, kesenian, budaya dalam pengertian luas. Tidak sekedar itu. Namun budaya
berobat juga termasuk di dalam. Budaya merawat diri ada di dalamnya. Sehingga jangan sampai kita terjebak hanya pada satu saja. Atau satu-satunya solusi untuk keluar dari yang oleh pemerintah disebut pandemi ini. Karena jika kita hanya berpegang pada satu-satunya solusi keluar dari pandemi, maka kita sama saja dengan meniadakan peran firman di dalam kehidupan sehari-hari insan. Bukankah kita harus hidup bersama Tuhan? Bahkan Allah mengatakan, nahnu akrobun ilahi min hablil warid. Kedekatan Allah dengan hambanya itu lebih dekat dari urat lehernya. Karena itu ketika Allah hadir untuk menyembuhkan, maka kita tidak perlu sehari-hari berteriak lantang. Cukup berbisik. Kalau umat Islam, seluruh tubuhnya, jiwa raganya berbisik di bumi, maka malaikat Allah akan membawa bisikan nurani yang fitri itu mengangkasa sampai kepada Ilahi Rabbi. Untuk sampai ke sana dengan zikir dan doa, karena bertalian dengan jiwa. Namun raga perlu dirawat, ditata laksana. Antara lain dengan batra, obat tradisional. Mengingat coronavirus ini ditemukan tahun 1964. Kemudian disampaikan di dunia internasional tahun 1965. Jadi virus ini sudah sangat dikenal oleh praktisi kedokteran nabawi atau prophetic medicine, atibum nabawi, dan juga dokter-dokter konvensional. Nah, karena itu jangan sampai kita gamang, apalagi terperangah gagap untuk keluar dari pandemi, kata pemerintah, dari coronavirus ini. Karena jika ciri-ciri demam cukup tinggi, bahkan sampai tinggi, menggigil, kemudian hidung menjadi berkurang pengindraannya, lidah nyaris berkurang jauh, kemudian lambung serasa mual, badan semua serasa di seluruh persendian ini sakit, kemudian tidur sulit, otomatis gelisah, maka tanda-tanda ini sudah ada sejak era 60-an sampai dengan sekarang. Hanya saja sebarannya, karena era 60-an tingkat mobilisasinya rendah antar masyarakat dan suku bangsa negara, maka tingkat penyebaran coronavirus itu menjadi rendah. Namun ketika arus mobilisasi suku bangsa dan masing-masing antar bangsa dunia ini tinggi, maka nyaris bisa dipastikan
coronavirus sebarannya tinggi. Seiring dengan tingginya penyebaran itu, maka resep-resep yang disuguhkan di sosial media dan media massa itu juga semarak. Karena itu, saudara-saudaraku terutama yang dirawat di rumah sakit atau isoman, satu, tetap harus semangat untuk sehat. Zikrullah atau rosario kalau saudara kita yang Katolik, dan doa apapun silahkan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua, jangan lupa konsumsi madu. Kalau enggan sulit, paksakan, harus mampu. Karena apa? Ketika asupan makanan kurang, maka madu sebagai substitusinya atau penggantinya. Dan tidak kalah pentingnya adalah pisang. Paling tidak, kalau sulit makan, pisang itu sehari sekitar 6-10 buah. Konsumsi juga korma atau sari korma. Sekarang mudah didapatkan. Karena yang manis berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari lebah, itu sangat menguatkan tubuh kita dan memudahkan untuk recovery. Sudah banyak yang ditolong oleh Allah lewat resep-resep sederhana itu. Jadi bagi saudaraku yang ada di rumah sakit, yang paling mudah adalah pisang, sekali lagi, madu, korma atau sari korma. Kemudian air zam-zam, minyak zaitun sudah dikapsulkan, VCO, semua lebih mudah kita sekarang mencarinya. Jangan sampai kita melalaikan herbal atau obat-obat tradisional. Bagi yang panasnya tinggi, kunyit diparut, tambahkan madu, kemudian tambahkan juga sari temulawak, konsumsi minimal 3 kali sehari. Insya Allah. Barusan kami juga mendapatkan berita yang mengembirakan. Saudara kita yang dirawat di rumah sakit positif coronavirus sudah pulang kembali ke tengah keluarga. Jadi semangat untuk sehat, semangat walaupun berada di rumah sakit, tetap dengan substitusi obat-obat tradisional, empon-empon buah-buahan, dan cairan-cairan alami yang disarankan oleh nenek moyang kita, bahkan oleh agama. Dan sekali lagi, Anda di rumah maupun di rumah sakit yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, Anda tidak pernah sendirian. Karena seluruh doa-doa orang yang baik akan sampai kepada Allah dan sampai juga kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan saudaraku yang sehat tetap lebih bugar dan dilindungi oleh Allah dari penyakit yang memalukan dan yang membahayakan, dan saudara-saudara kami yang sekarang diuji sakit, mudah-mudahan tabah, terus berusaha kuat, semangat untuk sehat, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.